Kalau mereka baca itu butuh berapa menit ya, Bu Ella? Ini sekitar 5, pendek banget sih sebenarnya. Kalau dipahami 10 menitan lah. Oh, menitannya. 5 menit juga jadi sebenarnya kan. Kalau cepet, kalau bacanya cepet sih. Sekitar menitan. Sekali, sekali duduk bacanya. Hmm. Seperti cerpen. Jadi belajar artikel tuh jadi belajar apa ya? Mindset gitu. Anak-anak Hmm. ada 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 Hmm. kegiatan riset, observasi, Hmm. Ya, banyak membaca lagi. saya pikir supaya mereka aktif, apalagi 2 paragraf dikirim sama Feby misalnya, terus paragraf ketiga empat selfie misalnya, tapi voice gitu Bu, Ya, biar bisa mereka bisa. Saya itu ya. juga sebenarnya tadi tuh mau Hmm. bikin kelompok gitu, jadi bikin tugasnya tugas kelompok gitu. Jadi di share eh, setiap bagian tuh punya ya tadi punya bagian masing-masing dalam membuat artikel. Nanti juga kayaknya mau ini mau apa kayak partners sama Bu Uci Iya betul Bu. dari kewirausahaan gitu. Jadi Iya. mereka membuat narasi atau artikel yang ditugaskan dari Bu Uci misalkan untuk wirausaha apa Terus, nanti dibuatkan konten tertulis gitu Bu. mm-mm. Yang pagi ini Bu Ella share supaya ketahuan bahwa mereka membaca, mau dikasih 2 paragraf nggak Bu, dia send voice note. Boleh nanti mungkin kesimpulan kali ya Bu, Hmm. dibuatkan kesimpulan eh, isi dari artikel ini apa gitu paling Hmm. ya nanti. Mungkin sekarang masih baca-baca dulu karena saya ngerasa sih tidak semua anak mau membaca gitu ya. Saya juga ngelihat gitu ya dari Iya. cara membaca, dari cara menulis juga ada beberapa anak yang memang masih sukar membaca gitu. Jadi kayaknya untuk membuat artikel yang benar-benar lengkap itu masih belum kan. Kayak butuh Masih, asisten gitu ya Bu. iya, iya Bu, jadi masih harus dicontohkan, masih harus Mm-mm. dijelaskan. Kemarin juga kan untuk sebuah ide gagasan mereka masih kayak kayak mikir gitu, kayak masih bengong gitu, Hmm. masih belum ada ide apa ya ide gagasannya gitu, masih ada ke situnya gitu. Jadi emang mungkin ya karena akses internet juga ya Ya, mereka terus buku-buku juga tidak 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 mudah gitu untuk didapatkan buku-buku. iya. Sementara mereka terpapar TikTok gitu ya Bu, Iya, yang cuma lihat TikTok kan. cepat gitu, nggak tahu prosesnya. Iya, iya gitu. Jadi sebenarnya TikTok juga ada juga sih yang edukatifnya gitu ya Bu ya. Hmm. Tergantung tergantung anak-anak mau mau apa istilahnya mau belajar gitu. Di TikTok juga di situ belajarnya tentang storytelling. Hmm. Kalau kita bisa menangkap gitu ya tentang storytelling misalnya di situ. Plong-plong gitu kan yang memang itu juga sebenarnya termasuk literasi, cuman memang ada yang apa ya bermanfaat, ada yang kurang gitu. Oh, saya kira TikTok itu cuman kayak berapa detik, apa, satu nggak sampai semenit, tiga Iya, puluh ya. detik kan. Ada yang eh apa istilahnya storytellingnya, Hmm. storytelling. Di situ juga ada ada tentang storytelling. Sebenarnya banyak sih Kak. Tinggal searching aja kalau misalkan kita mau mainnya di TikTok gitu untuk searching informasi tinggal di search aja kalau mau tentang
storytelling, mau apa, mendongeng gitu. Itu ada banyak banget gitu. Ya, tadi Ya, tinggal. cara Sebenarnya, pintar tadinya ya Bu ya. hmm, hmm. Oh, Jadi diajarin Pak Syamil, iya, alhamdulillah diajarin kita caranya. juga tidak menyalahkan media Mm-mm. sosial ya Bu ya. Betul, betul, Oh, betul. gara-gara media sosial nih anak-anak nggak Iya. mau baca. Mm. Tapi bagaimana kita menggunakan media sosial dengan baik Mm. aja gitu. Oh iya, alhamdulillah diajar tuh sama Pak Syamil yang itu. Bagaimana mereka Mm-mm. masih, oh iya, alhamdulillah. Ya, itu sih utamanya seperti itu. Kalau kitanya nggak bijak gitu ya menggunakan medsos, maksudnya istilahnya kita main scroll scroll aja gitu, nggak ngefilter gitu, atau tidak mempelajari hal-hal yang bermanfaatnya di situ ya Mm. mubazir gitu ya. Kemarin yang saya Gitu. agak amazing. Jadi kalau nggak salah kelasnya Pak Rahmat atau kelasnya Pak Adam ya matematika gitu. Mereka Oh, sampai bisa nyari loh Bu cara kerja itu karena dia nggak sengaja si anak itu. Jadi handphonenya kelihat ke kamera, jadi dia tinggal mm-mm. doang gitu. Aku sampai dalam hati aku antara ketawa dan apa tuh anak-anak ini Mm-mm. terlalu pintar nyari sekarang ternyata. Jadi soal yang diberi Iya. ada step-stepnya juga diajarin di internet. Jadi dia tinggal nulis doang, Iya. disuruh kerjain di lembar kertas. Iya. Nggak sengaja mungkin si handphonenya dia kelihatan. Habis itu teman-temannya, kelihatan, kata dia gitu. Terus dipindahin lagi. Aku bilang, anak-anak nih. Aku pikir dia udah ngerti benar gitu kan. Lucu. Iya. Iya. Apa istilahnya yang kemarin jawabannya yang saya berikan soal-soal latihan. Mungkin ada beberapa anak yang memang tidak, bukan sumber dari materi dari, misalnya sama, cuman sumbernya itu bukan dari yang saya berikan gitu ya. Ada beberapa sih. Oh, Iya. ini kayaknya dari internet gitu. Terdengar dari Mereka bahasa dapat dari ya kata-katanya. Aku biasa suka ketawa-ketawa. oh Baik banget iya. mereka. Astaga. Pinter sih. Iya. M- Mungkin apa istilahnya, mereka juga butuh apa ya, Bu? Butuh percontohan kayaknya ya, butuh sumber yang bisa menguatkan gitu. Karena kan kita online ya, Bu ya. Jadi Iya. istilahnya agak, mungkin pemahamannya beda ketika dengan offline. Mm. eh, untuk kayak kayak literasi aja, membaca, menulis. Nah, untuk paham itu memang tidak 100% paham gitu, karena Mm. mungkin karena jarak ya, karena Mm. dengan suara saya agak kurang jelas terdengar di sana, atau misalkan hal-hal itu yang mungkin jadi mereka search sendiri. Jadi Iya. search apa ya, harus dicari nih kemarin apa ya. Mm. Iya, waktu itu tuh ya kayak gitu. Jadi mungkin ya hal itu karena mungkin kita nggak bisa langsung Mm. yang jadi paham gitu ya, Bu ya. Jadi kita anggap itu Emang sih, kreatif malah ya. iya, Mm. jadi apa istilahnya, mungkin di IT itu kayak kayak search gitu ya, search self Mm. search gitu kayak saya juga sih tidak tidak apa, tidak melarang gitu, tidak Mm. melarang juga sih. Kayaknya istilahnya Google itu memang membantu mereka juga. Iya. Mm-mm. Nah, Gitu. halo, Dan lihat muridnya, Bu. Alhamdulillah, siapa yang hadir nih? Alhamdulillah, Jatisari, Bu. ada. Hmm. Alhamdulillah. Udah nyala. Halo, Bu. Assalamualaikum.
Ada murid ini, ada murid kecil. Hehehe. Muridnya lah, murid baru. Ibu cek soal. Ada suaranya, Pak. Ada. Udah enakan, Pak Bu? Ada suaranya. Pak Ulu, mic-nya mohon jangan ditaruh di lantai ya, Pak. Gimana, Bu? Ya, jangan ditaruh di lantai. Oh, gitu. Ya, di atas ya, Pak. Di atas, medak di atas. Iya. Nah, ini yang mana nih? Sini aja sini. Bilang dia buka saya. Bagus. Bu, udah bagus, Bu. Iya, Pak. Ada. Apa-apa masih kurang? Cukup, Pak. Cukup, ya. Hatur nuhun, Pak Ulung. Silakan Bu Ella. Waktunya udah habis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya? Iya, annyeong. Selamat pagi. Ohayo. Masih semangat ya belajarnya di hari Senin ini? Udah pada absen belum? Ya, sok sambil absen ya. Itu Ibu udah kirimkan salah satu artikel dari Kompasiana. Nanti dibaca dulu. Boleh dibaca dulu artikelnya. Atau mau dibacakan siapa? Cung? Mau dibacakan siapa? Cung? Kita bagi dua untuk membaca artikel ini. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca artikelnya? Siapa? Cung. Aku siapa? Aku teh. Aku siapa? Iya, iya. Siapa? Aku teh siapa? Rahma. Oke, Rahma boleh dibaca, Rahma. Nanti dibagi dua ya, membacanya dengan siapa? Dari sini. Seperti yang kita ketahui bersama dari situ. Coba. Kita load read ya. Ya. Belum, sebentar, Bu. Ya, boleh. Susah. Oding ya? Yang lain dibaca juga dalam hati. Nah, ini nanti Airahman dibaca keras, nanti dibagi dua siapa yang berikutnya ya. Jadi pembacanya dibagi dua. Okay. Ya Bu, Ibu dari yang awalnya melestarikan kecintaan sastra. Iya, itu judulnya melestarikan. Judulnya melestarikan kecintaan sastra di era digital lewat puisi esai. Nah, mulai dibacanya adalah seperti yang kita ketahui bersama. Seperti yang kita ketahui bersama, anak-anak generasi muda saat ini sudah jarang sekali kita temukan duduk santai sambil membaca buku. Pemandangan di kafe atau taman kota kini berbeda. Bukan lagi mereka yang tenggelam dalam lembaran karya Pramodia Ananta Toer, Sapardi Djoko Damono
Hairil Anwar, NH Dini, atau Taufik Ismail, melainkan anak-anak muda yang sibuk menatap layar ponsel, scrolling, TikTok tanpa henti. Lanjut, Bu. Lanjut, ya. Lanjut. Jangankan membaca buku sastra, bahkan kayak buku populer atau novel ringan pun kian jarang disebut. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa dunia digitalisasi telah mengubah cara manusia menikmati bacaan. Teks panjang dianggap membosankan, paragraf berderet membuat mata lelah. Generasi ini lebih menyukai sesuatu yang instan, singkat, cepat, dan mudah dicerna. Lanjut, Bu. Ya, lanjut. Lalu apa jadinya jika generasi penerus bangsa semakin jauh dari dunia literasi? Jika mereka tak pernah lagi mengenal sastra dan kecintaan terhadapnya berhenti di generasi kita. Lambat laun, semua akan menjadi sejarah. Hanya tinggal nama-nama sastrawan besar yang terukir di lembaran buku pelajaran. Tanpa makna yang hidup dalam kesadaran pembacanya. Padahal membaca adalah bagian penting dalam membentuk peradaban yang intelektual, kritis, dan berkarakter. Sastra bukan hanya tentang keindahan bahasa, melainkan tentang jiwa kemanusiaan yang berdenyut di balik setiap kata. Lanjut, Bu. Udah. Boleh lanjut. Satu paragraf lagi. Sastra kepekaan sosial, menumbuhkan empati, dan mengasah nurani manusia untuk peka terhadap penderitaan orang lain. Namun di era digitalisasi, banyak anak muda yang justru semakin apatis, lebih memilih berdiam di rumah menatap layar ketimbang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Tayangan-tayangan media sosial yang dangkal dan instan lambat laun membentuk pola pikir yang miskin refleksi. Lantas, di mana tempat bagi anak-anak yang masih ingin mencintai literasi? Bagaimana cara agar mereka kembali jatuh cinta pada sastra? Dah, Bu. Oke, ya. Selanjutnya siapa yang mau baca? Melanjutkan? Oke. Tina ya? Tina. Siska. Oh, Siska, ya Allah. Ya, Siska. Boleh, Siska. Berlandaskan keresahan itu, hati saya tergerak untuk terus membimbing anak-anak melalui gerakan literasi Bandung, menumbuhkan semangat membaca, menulis, dan mencintai sastra. Salah satu jembatan yang saya temukan untuk menghubungkan generasi digital dengan dunia sastra adalah puisi esai. Mengapa puisi esai? Karena puisi esai memadukan keindahan bahasa dengan kekuatan narasi. Dia tak terlalu narasi, namun tetap syarat makna. Struktur yang fleksibel dan naratif membuatnya lebih mudah diterima oleh generasi muda. Mereka dapat memahami isi, merasakan emosi, sekaligus belajar menggali makna di balik kisah yang diceritakan. Lanjut, Bu. Ya, lanjut. Saya memberi ruang bagi anak muda untuk menulis dengan bebas, mengekspresikan kegelisahan tanpa merasa terbelenggu oleh kaidah sastra yang kaku. Mereka bisa menjadi dirinya sendiri, menuliskan luka, cinta, keresahan sosial, atau mimpi dengan bahasa mereka sendiri. Disinilah roh sastra tetap hidup dalam bentuk yang lebih luas, lebih dekat dengan jiwa zaman. Menulis puisi esai kini bahkan bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Generasi muda dapat menggunakan AI untuk menulis, mengembangkan ide, atau mencari inspirasi dalam melahirkan karya puisi esai yang bisa dinikmati banyak orang. Lanjut. Lalu muncullah pertanyaan, apakah dengan bantuan AI menulis kehilangan konteksnya? Menurut saya, jika tidak juga karena AI hanyalah alat bantu setiap karya, setiap ide yang lahir tetap dimulai dari pemikiran, pengalaman, dan perasaan seseorang.
AI hanya menjadi rekan kreatif, bukan pengganti jiwa manusia di balik kata-kata itu. Puisi esai tidak membatasi siapapun, bahkan Devi J.A. sebagai penggagasnya menegaskan bahwa setiap orang bisa menjadi penulis. Puisi esai membuka ruang bagi siapapun yang ingin menulis, tanpa rasa khawatir akan standar-standar sastra yang sering membuat mereka ragu untuk mulai berkarya. Lanjut. Melalui puisi esai, generasi muda merasa diterima. Mereka bisa ikut ambil bagian menjadi bagian dari sejarah dunia sastra Indonesia, tanpa tekanan, tanpa batasan, dan tanpa harus merasa rendah diri di hadapan nama-nama besar. Karena yang terpenting bukan siapa yang menulis, melainkan keberanian untuk menulis. Menulis, terutama menulis puisi esai, bagi saya adalah bentuk perlawanan terhadap zaman yang serba instan. Ia adalah usaha kecil untuk menjaga agar generasi muda tidak kehilangan akar kemanusiaannya. Kuncinya sederhana, biarkan diri berekspresi tanpa beban. Ya, lanjut. Tidak perlu takut akan kritik, tidak perlu cemas pada penilaian. Menulis adalah proses menemukan diri sendiri. Dan jika di antara ribuan anak muda itu ada satu saja yang kembali mencintai sastra karena sebuah puisi esai, maka perjuangan ini tidak sia-sia. Selama masih ada yang menulis, selama masih ada yang tersentuh oleh bahasa, sastra tidak akan pernah mati. Udah ya? Udah selesai ya? Tidak akan pernah mati. Oke. Dari artikel yang dibacakan tadi, tentang apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu tentang apa isi artikel itu? Tentang puisi esai. Ya, tentang puisi esai. Di sini bercerita tentang literasi ya, bahwa membaca adalah satu hal yang sangat bermanfaat bagi semuanya. Karena di zaman-zaman sekarang banyak orang-orang yang tidak banyak membaca. Kenapa tidak banyak membaca? Karena lingkungan ya. Pertama adalah lingkungan yang tidak menyuruh atau memerintahkan diri pribadi untuk membaca. Sekian banyak orang lebih memilih, mungkin orang kota ya, anak-anak di kota lebih memilih apa istilahnya, nongkrong di kafe atau bermain-main gitu ya, istilahnya apa ya, main game berlama-lama atau scrolling TikTok berlama-lama gitu, dibandingkan membaca buku, membaca artikel, membaca puisi gitu. Hal-hal itu ya karena perkembangan zaman yang bisa membedakannya. Ini ada lagi yang mau. Halo, bisa disimak? Ya Bu. Ayo coba tadi yang baca siapa tadi tuh ya, AA, Rahma dan Siska. Boleh dijelaskan kesimpulannya apa dari artikel yang dibaca? Bentar Bu, HP-nya itu. Bentar Bu. Ya, boleh. Manfaat literasi ya. Yang lainnya juga ya. Yang lainnya juga dibaca dalam hati juga disimpulkan ya. Dibuat kesimpulan sederhana satu paragraf. Satu paragraf dibuat kesimpulan artikel itu apa isinya. Jadi kita tidak hanya membaca terus ya, tapi nggak tahu isinya. Tapi harus tahu isinya ketika kita membaca. Minimal kita tahu ya. Kita tahu isi artikel itu
apa sih gitu ya. Saya coba yang baru datang, siapa yang baru datang teh? Cowok, cowok. Ya Bu, sampai situ. Ini dibaca ya? 17. Sony udah. Bentar ya. Oh, ini dibuka gimana ya? Di layar ada artikelnya? Ada. Nah, ini bisa dibaca ya. Kalau misalkan, nah ini nih, ibu gedein. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Boleh yang lain nih. Apa ibu baca dulu ya, bentar ya. Seperti yang kita ketahui bersama, anak-anak generasi muda saat ini sudah jarang sekali kita temukan duduk santai sambil membaca buku. Pemandangan kafe atau taman kota kini berbeda. Bukan lagi mereka yang tenggelam dalam lembaran karya Pramudia Anantatur, Sapardi Djoko Damono, Khairil Anwar, N.H. Dini, atau Taufik Ismail, melainkan anak-anak muda yang sibuk menatap layar ponsel, scrolling TikTok tanpa henti. Jangankan membaca buku-buku sastra, bahkan karya fiksi populer atau novel ringan pun kian jarang disentuh. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa dunia digitalisasi telah mengubah cara manusia menikmati bacaan. Teks panjang dianggap membosankan. Paragraf berderet membuat mata lelah. Generasi kini lebih menyukai sesuatu yang instan, singkat, cepat, dan mudah dicerna. Lalu apa jadinya jika generasi penerus bangsa semakin jauh dari dunia literasi? Jika mereka tak pernah lagi mengenal sastra dan kecintaan terhadapnya berhenti di generasi kita. Lambat laun semua akan menjadi sejarah, hanya tinggal nama-nama sastrawan besar yang terukir di lembaran buku pelajaran tanpa makna yang hidup dalam kesadaran pembacanya. Padahal membaca adalah bagian penting dalam membentuk peradaban yang intelektual, kritis, dan berkarakter. Sastra bukan hanya tentang keindahan bahasa, melainkan tentang jiwa kemanusiaan yang berdenyut di balik setiap kata. Sastra memantik kepekaan sosial, menumbuhkan empati dan mengasah nurani manusia untuk peka terhadap penderitaan orang lain. Namun di era digitalisasi, banyak anak muda yang justru semakin apatis, lebih memilih diam di rumah menatap layar ketimbang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Tayangan-tayangan media sosial yang dangkal dan instan lambat laun membentuk pola pikir yang miskin refleksi. Lantas, di mana tempat bagi anak-anak yang masih ingin mencintai literasi? Bagaimana cara agar mereka kembali jatuh cinta pada sastra? Berlandaskan keresahan itu, hati saya tergerak untuk terus membimbing anak-anak melalui gerakan literasi Bandung, menumbuhkan semangat membaca, menulis, dan mencintai sastra. Salah satu jembatan yang saya temukan untuk menghubungkan generasi digital dengan dunia sastra adalah puisi esai. Mengapa puisi esai? Karena puisi esai memadukan keindahan bahasa dengan kekuatan narasi. Ia tak serumit puisi klasik, namun tetap syarat makna. Struktur yang fleksibel dan naratif membuatnya lebih mudah diterima oleh generasi muda. Mereka dapat memahami isi, merasakan emosi, sekaligus belajar menggali makna di balik kisah yang diceritakan. Puisi esai memberi ruang bagi anak muda untuk menulis dengan bebas, mengekspresikan kegelisahan, tanpa merasa terbelenggu oleh kaidah sastra yang kaku. Mereka bisa menjadi diri sendiri, menuliskan luka, cinta, keresahan sosial,
atau mimpi dengan bahasa mereka sendiri. Disinilah roh sastra tetap hidup dalam bentuk yang lebih luas, lebih dekat dengan jiwa zaman. Menulis puisi esai kini bahkan bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Generasi muda dapat menggunakan AI untuk menulis, mengembangkan ide atau mencari inspirasi dalam melahirkan karya puisi esai yang bisa dinikmati banyak orang. Lalu muncul pertanyaan, apakah dengan bantuan AI menulis kehilangan konteksnya? Menurut saya tidak juga, karena AI hanyalah alat bantu. Setiap karya, setiap ide yang lahir tetap dimulai dari pemikiran, pengalaman, dan perasaan seseorang. AI hanya menjadi rekan kreatif, bukan pengganti jiwa manusia di balik kata-kata itu. Puisi esai tidak membatasi siapapun, bahkan Denny J.A. sebagai penggagasnya menegaskan bahwa setiap orang bisa menjadi penulis. Puisi esai membuka ruang bagi siapapun yang ingin menulis, tanpa rasa khawatir akan standar-standar sastra yang sering membuat mereka ragu untuk memulai berkarya. Melalui puisi esai, generasi muda merasa diterima. Mereka bisa ikut ambil bagian, menjadi bagian dari sejarah dunia sastra Indonesia. Tanpa tekanan, tanpa batasan, dan tanpa harus merasa rendah diri di hadapan nama-nama besar. Karena yang terpenting bukan siapa yang menulis, melainkan keberanian untuk menulis. Menulis, terutama menulis puisi esai, bagi saya adalah bentuk perlawanan terhadap zaman yang serba instan. Ia adalah usaha kecil untuk menjaga agar generasi muda tidak kehilangan akar kemanusiaannya. Kuncinya sederhana, biarkan diri berekspresi tanpa beban. Tidak perlu takut akan kritik, tidak perlu cemas pada penilaian. Menulis adalah proses menemukan diri sendiri. Dan jika di antara ribuan anak muda itu ada satu saja yang kembali mencintai sastra karena sebuah puisi esai, maka perjuangan ini tidak sia-sia. Selama masih ada yang menulis, selama masih ada yang tersentuh oleh bahasa, sastra tidak akan pernah mati. Oke. Yang Ibu bacakan, bisa dipahami yang Ibu bacakan tadi? Halo? Masih pada membaca? Oke. Jadi kalian nanti setelah Ibu bacakan tadi, coba buat kesimpulan dari artikel yang Ibu bacakan tadi, yang tadi juga Ibu share di grup ya. Buatkan satu paragraf kesimpulan dari artikel tadi. Kurang lebih 50 sampai 100 kata. Siap, Bu. Gimana, Bu? 50 sampai 100 kata ya, dibuatkan kesimpulannya. 50 kata aja ya, Bu. Siap, atau ya harus berjuang kan? Semangat. Sok ya dibuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang besarnya apa? Nanti dikirimkan ke WhatsApp Ibu ya, kalau yang sudah membuat kesimpulan. Just a simple, sederhana aja, 50 sampai 100 kata. Nanti dikumpulkan di WhatsApp ya, yang ini juga kalau ada tugas menyimpulkan dari Ibu dan hal yang lain sebagainya,
Ini jadi salah satu penilaian ya buat adik-adik semuanya. Jadi misalkan ada yang belum ngumpulin tugas-tugas yang dari Ibu sok saha eta ya. Yang belum ngumpulin boleh di WhatsApp-kan, tapi nanti WhatsApp-nya jangan pesan timer ya. Suka hilang nantinya. Yang belum ngumpulin tugas sok dari sekarang ngumpulin tugas. Boleh di WhatsApp-kan namanya siapa, tugas apa, nanti di WhatsApp-kan. Termasuk ini ya, membuat kesimpulan dari artikel ini. Manfaat membaca, manfaat menulis, gitu ya. Apa? Udah selesai? Nggak kedengeran, Ibu. Oh, nggak kedengeran? Wah, kenapa nggak kedengeran ya? Ini di sininya berisik, Bu. Oh. Atuh-atulah berisik atuh. Ada yang bertakut. Ayam mengelasnya. Iya, Bu. Ngelasnya. Iya. Oke, diulang ya. Diulang ya. Tadi artikelnya dibuatkan kesimpulan 50 sampai 100 kata. Paragraf sih itu. Terus Ibu mau izin. Izin ke mana? Ke belakang, ke toilet. Iya, sok. Ya, Bu. Ya, Ibu terus. Dibuatkan kesimpulan. Ibu juga tulis di ini ya, di grup ya. Sebanyak 50 sampai 100 kata. Nanti dikumpulkan atau difotokan hasilnya ke WhatsApp Ibu ya. Ibu. Jangan lupa pakai nama dan tugasnya apa. Tugasnya apa dan pakai nama ya. Dikumpulkan 50 sampai 100 kata. Yang belum ngumpulin tugas-tugas boleh dari sekarang. Nanti dinilai loh sama Ibu. Kalian yang belum ngumpulin tugas siapa aja? Ya, itu aja ya. Karena kita akan masuk ke mata pelajaran berikutnya. Itu tugas dari Ibu ya, kesimpulan yang artikel. Maka Ibu akan akhiri kelas literasi pagi ini. Semoga bisa bermanfaat buat anak-anak ya, semuanya, buat adik-adik semuanya. Dari artikel ini bisa menangkap hal-hal yang bermanfaat itu apa saja gitu ya. Oke, terima kasih buat adik-adik semuanya. Kita akhiri kelas pagi ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bu Ella. Ya, sama-sama. Baik, anak-anak kita update kehadiran dulu ya. Sudah hadir siapa aja? Boleh satu orang bantu Ibu ketik ke WAG atau di chat Zoom. Udah ada 4 anak laki-laki ya. 4 anak laki-laki, 8 anak perempuan. Bantu Ibu absen ya. Pak Rahmat juga udah hadir. Siapa yang bantu Ibu ngetik namanya?
Nopi, Ibu. Iya, Nopi, tolong ya.